Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan cerita? Sehat ya? Kawan cerita, hari ini kita kedatangan tamu dari BPS Republik Indonesia, dari Fungsi Statistik Tanaman Pangan, Mbak Ratna Rizky Amalia. Ya Mbak ya? Iya, Apa Mas. kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Iya. Kawan cerita, saat ini kita sedang sering dihadapkan dengan isu krisis, bahwa memang krisis pangan itu melandakan beberapa sebabnya, antara lain seperti perubahan lahan, fungsi lahan, iklim, dan seterusnya. Nah, tapi ada satu hal kawan cerita, bahwa salah satu yang penting dalam menghadapi krisis tersebut adalah adanya penyediaan data yang akurat. Bagaimana akuratnya data, misalnya data pangan misalnya, atau data konsumsi pangan misalnya. Kita harus akurat. Tentu kalau dengan akuratnya data tersebut, kita juga bisa menentukan kebijakan-kebijakan agar krisis pangan tidak terjadi. Nah, Badan Pusat Statistik saat ini telah melakukan ada KSA. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang KSA, berdiskusi dengan Mbak Ratna tentang KSA. Apa itu KSA gitu? Bagaimana hubungannya dengan perwujudan ketahanan pangan gitu? Bagaimana KSA itu bisa nanti ujung-ujungnya bisa meningkatkan ketahanan pangan Indonesia gitu. Mbak Ratna, sebenarnya KSA, boleh cerita sedikit nggak? Nanti boleh cerita sedikit. Oke, baik Mas Nizar. Jadi KSA ini kalau secara singkatan itu kerangka sampel area. Oke. Nah, ini merupakan memang seperti kata Mas Nizar tadi, metode yang cukup baru di BPS. Ini utamanya untuk mengumpulkan data luas panen padi di Indonesia gitu. Jadi yang sebelumnya kita mengumpulkan data luas panen padi dengan menggunakan SP padi namanya, yang cenderung subjektif. Nah, kita berinovasi dengan menggunakan KSA ini. Oke. Jadi kita melakukan observasi lapangan. Jadi tentunya ini akan cenderung jauh lebih objektif dan didasarkan pada hal yang ilmiah gitu. Oke. Ada perkembangan teknologi di situ ya? Ada menggunakan teknologi-teknologi terkini ya di KSA Iya, sekarang? betul sekali Oke. Mas. Jadi di KSA ini kita mengumpulkan datanya dengan menggunakan sistem Android gitu. Oke. Jadi setiap akhir bulan selama 7 hari terakhir setiap bulan, petugas kami akan turun ke lapangan untuk melakukan observasi di lapangan. Jadi ketika petugas datang, mereka dilengkapi dengan HP Android yang sudah dilengkapi dengan aplikasi KSA. Mereka datang ke sampel terpilih. Kalau di KSA ini namanya segmen gitu. Oke. Jadi satu segmen itu merupakan lahan yang berukuran 300 kali 300 atau 9 hektar dan terdiri dari 9 subsegmen. Jadi petugas ini nanti datang ke lapangan, datang ke titik amatan yang sudah ditentukan. Mereka akan melihat sedang fase tumbuh apa sih yang ada di titik tersebut gitu. Jadi setelah mengamati, mereka akan mengisi di HP Android mereka, di aplikasi sedang fase tumbuh apa gitu. Dan mereka juga tag lokasi. Jadi ketika datang, mereka pun harus disesuai titik yang sudah ditentukan tadi. Jadi tidak ada moral hazard lagi yang dikhawatirkan, misalnya petugas tidak ke lapangan atau seperti apa. Nah, dengan KSA ini kita bisa memastikan bahwa petugas benar-benar turun ke lapangan mengumpulkan informasi. Misalnya kerangka sampel area ini apa yang sebenarnya diukur di situ? Apakah semua produk pertanian yang diukur di KSA atau beberapa saja? Oke, belum. Kalau sejauh ini yang dikembangkan oleh BPS baru KSA padi gitu. Oke. Jadi yang diukur adalah hasil akhirnya adalah luas panen padi utamanya, begitu Mas. Jadi KSA tadi hasilnya nanti bisa mengetahui luas panen padi di Indonesia gitu ya? Ya, betul. Dan sampai level mana dia bisa kabupaten bisa? bisa. Jadi estimasinya kita bisa level nasional, kabupaten dan Oke. Maksudnya provinsi dan juga kabupaten. Oke, jadi dengan KSA kita akan mendapatkan luas tanaman padi lebih akurat ya? Betul Oke. sekali. Kapan dimulainya KSA ini, Mbak? Baik, jadi untuk
proses pembangunan KSA ini memang melalui proses yang cukup panjang. Oke. Jadi tidak dalam semalam jadi gitu. Iya, iya. Jadi dimulai dari tahun 2015 BPS bekerja sama dengan BPPT yang sekarang bernama BRIN. Oke, BRIN, ya. Kita berusaha untuk mengembangkan metode KSA ini dimulai dari uji coba dulu. Jadi kita nggak langsung nih nasional tiba-tiba jadi gitu. Jadi di 2015 kita mulai di Kabupaten Garut dan Indramayu. Nah, baru Jawa setelah Barat itu ya? Jawa Barat, betul. Setelah itu kita berkembang lagi ke pilot survei di Jawa Barat dan selanjutnya baru di 2018 kita implementasi gitu di secara nasional. Secara nasional ya, seluruh kabupaten kota. Jadi tidak ada lagi sekarang kabupaten kota yang menerapkan metode lama ya? Iya, Semua betul. sudah Kita seragam Iya. menggunakan metode KSA. Iya, betul Oke. sekali. Memang perbedaannya apa, Mbak? Dari metode yang lama dengan KSA, perbedaan itu keunggulan yang saya tanya ya. Oh ya, baik. Keunggulannya apa tuh dari metode yang lama? Iya, kalau untuk sebelumnya seperti yang saya katakan tadi, sebelumnya untuk pengukuran luas panen padi di Indonesia kita menggunakan SP Padi. Apa tuh SP Padi itu survei pertanian padi. Jadi kita mengumpulkan data luas panen itu dari Dinas Pertanian, datang ke lapangan dengan eye estimate. Jadi eye estimate perkiraan berapa sih kira-kira luas lihat pandangan mata aja ya. betul. Oke. Luas panen jadi kalau dari pandangan mata kan mungkin cenderung subjektif ya, dan kita mau mempertanggungjawabkan secara ilmiahnya kan juga agak sulit kurang, ya. iya betul, agak sulit. Nah, dengan KSA ini kita tentunya bisa lebih objektif gitu, karena kita bisa lihat apa sih fase tumbuhnya, berapa Mohon maaf, fase tumbuh gimana maksudnya nih? fase tumbuh padi. Jadi setiap bulan ketika Memang kita berapa fase dia untuk kita panen sejak tanam sampai panen, memang berapa fase yang harus dilewati? ada fase vegetatif awal, vegetatif akhir, Oke. generatif, baru kemudian panen gitu. Setiap fase memang diamati. Diamati karena setiap bulan kita datang kita bakal tahu posisinya itu sedang apa sih, apakah lahannya memang sedang ditanami padi atau ternyata sedang ditanami tanaman lain gitu, atau bahkan sedang diberakan atau dibiarkan gitu. Jadi kita ini keunggulan yang utama juga sih, jadi kita bisa estimasi tadi, selain luas panen kita bisa estimasi luas menurut fase tumbuhnya. Misalnya yang sedang vegetatif awal berapa, yang sedang lahan yang sedang persiapan lahan berapa gitu. Oke. Jadi cukup beralasan ya mengapa KSA ini dikembangkan ya. Iya, Ya, betul. Mbak ya. Oke. Saya ini ingat dulu tuh. Sekarang mungkin masih ada ya. Ada namanya angka tetap, angka sementara gitu ya. Itu dari KSA juga, Mbak? Hasil angka sementara padi ya, maksudnya angka sementara apa nih? Angka sementara produktivitas atau apa tuh ya? Oh, kalau Di dunia KSA lah, dunia pertanian iya, tuh. kalau dulu itu kita kenal angka sementara, angka ramalan itu produksi padi. Jadi karena memang masih memakai yang SP Padi dan juga survei ubinan, dan kita kan mengestimasi 1 tahun ke depan itu tidak bisa langsung gitu karena pengumpulan datanya juga tidak per bulan gitu. Nah, setelah ada KSA padi ini kita jadi bisa melihat fase tumbuh atau luas panen itu kita bisa kumpulkan per bulan gitu. Setiap bulan ya. Jadi untuk angka sementaranya pun misalnya untuk 1 tahun kita jadi ada rilis 2 kali gitu, Mas. Rilis hasil produksinya. Jadi produksi itu tadi perkalian antara luas panen dan produktivitas. Karena luas panen bisa kita dapatkan setiap bulan, itu sudah tentunya angka tetap gitu. Tapi untuk produktivitasnya karena Ubinan tadi ya. dari ubinan karena masih per subron, kita untuk subron itu per 4 bulan. Oke. Jadi 1 tahun ada 3 subron gitu. Kali ya. Jadi itu untuk yang akhir tahun biasanya itu masih angka sementara. Jadi ketika kita rilis di bulan Oktober, itu angka produksinya masih angka sementara untuk bulan September sampai Desember. Tapi untuk Januari sampai Agustus itu sudah angka tetap. Jadi semakin ke sini pengguna data sudah bisa mengetahui sebanyak 3 kali ya. Dari produksi padi ya. Produksi biasanya kita rilis 2 kali. 2 kali. Jadi angka sementara tadi yang untuk 3 bulan dan angka tetapnya nanti di bulan Maret gitu untuk 1 tahun.
Jadi gini Mbak, jadi produksi padi yang berwenang mengeluarkan itu BPS ya? Betul sekali. BPS ya, jadi merujuk ke BPS semua ya, Betul. data produksi padi ya. Oke Mbak, tantangannya apa nih? KSA kan gini, saya ini pernah nih dengar nih, pas lagi banjir gitu, bingung. KSA ini gimana nih? Ya, mau moto nih dipoto per subsegmen, betul. dipoto gitu. Ada banjir, ada ini tantangan terberatnya apa nih pelaksanaan KSA ini? Iya, betul sekali ya. Ya, kalau untuk di lapangan memang kendala terbesar dari KSA itu adalah ketika bagaimana kita menuju ke lokasi gitu. Karena ya seperti kita ketahui bahwa lokasi persawahan atau lahan di Indonesia itu sangat beragam ya. Kalau ada yang memang mudah di dekat jalan, ada juga yang sampai memang pegunungan atau mendaki gunung melewati bukit, lembah gitu kan. Jadi itu tantangan besar bagi petugas untuk menuju ke lapangan gitu, apalagi ketika dihadapkan pada bencana gitu. Ketika bencana banjir itu akan sangat menyulitkan petugas gitu. Jadi selama ini kalau kondisi-kondisi seperti itu sampelnya berkurang dong. Kalau misalnya pada saat misalnya mau turun ke lapangan nih, tiba-tiba banjir tuh lokasi yang harus menjadi sampel kita lah. Iya, betul. Kita, banjir. Sampelnya berkurang atau gimana? Atau baik, jadi kalau misalnya ya kalau untuk kondisi tertentu, misalnya tadi ada bencana, maka dan benar-benar tidak dilalui, maka petugas tetap bisa menginput informasinya. Jadi jaraknya bisa lebih jauh gitu. Jadi kita menginformasikan bahwa di subsegmen tersebut sedang ada bencana, kita bisa mengisikan kode bahwa di lahan tersebut kita tidak bisa mengakses sampai titik koordinat pasnya karena memang di sana bencana, dan disertakan juga buktinya bahwa memang ada fotonya banjir gitu. Tidak mengganti sampel ya? Hanya karena itu ya, karena banjir terus ganti sampel enggak ya? Tidak, jadi kalau misalnya tadi satu segmen ada 9 subsegmen, misalnya ada satu yang memang kondisi khusus saja, itu maka tidak perlu mengganti subsegmen, kecuali memang ada kondisi-kondisi khusus, misalnya dari 9 subsegmen ada lebih dari 50% itu subsegmen yang tidak bisa diakses secara terus-menerus gitu. Misalnya di sana wilayah berbahaya gitu. Kita bisa mengajukan penggantian sampel ke wilayah yang lebih aman. Nanti kita berkoordinasi dengan bagian metodologi untuk proses penggantian sampelnya. Nah, penggantian sampel nih, menarik nih penggantian sampel. Kalau KSA sendiri untuk mengganti sampel kan sekarang tuh pernah tuh di beberapa pihak mengatakan ini sampel KSA ini kurang representatif gitu. Saya pengen pindahin lokasinya gitu, lokasi sampelnya dipindahin gitu. Sebenarnya sesulit apa sih harus memindahkan sampel itu, Pak? Apa gampang? Apa sulit gimana sih? Baik, kalau dari penggantian sampel itu relatif sih sebenarnya, Mas. Kalau misalnya tadi dirasa kurang representatif atau apa, di kami sebenarnya membuka lebar kesempatan untuk berdiskusi gitu. Jadi misalnya ada usulan penggantian sampel pun kami terima di pusat gitu. Jadi nanti tim metodologi akan mempertimbangkan tetap. Jadi ada penggantian sampel kemana nih, atau penambahan sampel pun kami pertimbangkan gitu di bagian metodologi. Jadi nanti akan dicek lagi apakah itu sesuai dengan metodologinya, apakah bakal mewakili sampel secara keseluruhan seperti apa. Jadi tetap dibolehkan, tapi tentunya dengan berbagai pertimbangan yang secara ilmiah lah nanti di bagian metodologi. Jadi ada nih 9 subsegmen ya. Betul. Dalam satu segmen. Iya. Boleh ya satu subsegmen dipindahin, yang 8 lagi tetap di tempat yang lama. Iya, betul, nggak boleh. Jadi itu satu paket. Dan pindah semua. Betul. Dan dia nggak boleh di sebelahnya ya? Boleh nggak di sebelahnya langsung gitu? Boleh saja, tapi ya tadi tentu saja harus pertimbangan di metodologi. Nanti jadi di metodologi akan mengecek lagi ini meskipun di sebelah ya tidak masalah. Yang penting nanti secara metode itu sudah benar-benar dipastikan ilmiah gitu, nggak asal saya pengen ke sana aja yang gampang, nggak bisa seperti itu juga. Kalau beda kecamatan boleh nggak nih? Masih di dalam kabupaten yang sama, misalnya kecamatan A pindahkan semua kecamatan B.
tapi masih di provinsi yang sama, di kabupaten yang sama, boleh diperbolehkan? Harus di kecamatan yang sama? Kalau KSA sebenarnya kita samplingnya sampai level kecamatan gitu. Jadi diharapkan setiap kecamatan itu ada sampel yang terpilih gitu, yang bisa mewakili gitu. Di kecamatan tertentu ada di kecamatan Kecuali itu. udah terpaksa nggak ada? Terpaksa nggak ada ya bagaimana lagi gitu kalau memang di wilayah itu nggak ada sawah sama sekali gitu. Tapi sejauh ini sih sepertinya belum ketemu gitu yang ada sampai kosong benar-benar gitu. Jadi kan KSA ini udah bagus nih. Ada nggak rencana BPS untuk mengembangkan ke produk-produk lain misalnya di luar padi? Betul, iya benar-benar ada tentunya. Jadi untuk yang sudah atau sedang dikembangkan, kita berusaha mengimplementasikan KSA untuk komoditas jagung gitu. Jadi kita sudah mulai mengembangkan sejak 2019 gitu, sudah mulai mengimplementasikan untuk proses pengumpulan luas panen juga, tapi komoditas jagung. Tapi ternyata tantangannya beda lagi nih. Jadi untuk di jagung itu juga ada tantangan lain. Untuk estimasinya itu kita kan butuh frame. Kalau di padi kita punya luas baku lahan sawah. Kalau di jagung karena tempat penanamannya kan lebih bervariasi ya. Jagung bisa ditanam di lahan bukan sawah, bahkan di sela-sela hutan atau apa. Nah, itu kesulitannya kami masih di frame-nya. Jadi kami masih dalam tahap evaluasi agar bisa menghasilkan yang estimasi yang benar-benar akurat untuk jagung ini. Karena memang perlakuannya beda ya. Betul, untuk frame-nya ini. Oke, Mbak, ini dalam KSA nih, ini BPS jalan sendiri. Tadi kan di awal bilang nih, BRIN di awal-awal terlibat. Nah, betul. Begitu sudah jalan nih, masih ada nggak keterlibatan kementerian atau OPD dalam pelaksanaan KSA ini? Ini dalam pelaksanaan lapangan atau mungkin pengembangan teknologinya mungkin. Oke. Untuk koordinasi kami masih tetap berkoordinasi dengan berbagai lembaga dan kementerian lain. Jadi tadi untuk pembangunan dari awal kita memang bekerja sama dengan BPPT, BRIN itu untuk teknologinya, dan sampai sekarang pun mereka masih membantu gitu untuk ketika masih ada permasalahan gitu. Terutama tadi kita kan masih dalam proses pengembangan jagung juga. Nah, mereka juga sekarang masih terlibat untuk pengembangan teknologinya, betul. Nah, kementerian lain yang juga terlibat itu dari ATR BPN untuk luas bakunya, kemudian ada juga dari Kementerian Pertanian. Jadi memang sangat banyak kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pembangunan metode KSA ini. Karena memang kawan cerita hasil yang didapatkan kan bukan untuk konsumsi BPS saja. BPS kan hanya mengumpulkan, kemudian data itu tentu digunakan untuk kebutuhan bangsa ya, secara luas gitu ya. Jadi keterlibatan kita semua sebenarnya ya. Petani juga terlibat ya dalam memberikan akses gitu ya untuk sawahnya disurvei kan begitu. Oke, Mbak, terakhir nih, harapan Mbak nih terhadap pengguna data BPS ya, mungkin khusus KSA lah nih, gimana nih? Ya, baik. Untuk semua pengguna data tentunya kami berharap dari BPS kami sudah berusaha yang terbaik untuk menghasilkan data luas panen. Sejauh ini adalah luas panen padi yang objektif dengan metode KSA. Jadi kepada para pengguna data silakan untuk bisa menggunakan data tersebut sebaik-baiknya, bisa untuk keperluan penelitian atau keperluan tadi kalau kementerian atau pemerintah tentunya untuk kebijakan itu sangat bisa dimanfaatkan gitu. Karena kualitas data itu sebenarnya kan bukan hanya dari pengumpulan saja, tetapi memang dimanfaatkan data. Betul sekali. Sehingga kita tahu nih kualitasnya ya. Iya, data akan bisa bermanfaat kalau digunakan. Kalau hanya kita hasilkan saja tentunya ya hanya jadi data gitu. Ketika sudah dimanfaatkan tentunya akan membuahkan berbagai kebijakan dan juga bermanfaat tentunya kita harapkan untuk masyarakat Indonesia. Menarik sekali bincang-bincang kita pada hari ini. Waktu terbatas, Mbak ya. Oke. Terima kasih, Mbak, atas waktunya. Sama-sama. Ilmunya gitu ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Mungkin nanti di Ubinan gitu ya. Oh, boleh. Oke, kawan cerita, demikian bincang-bincang kami hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kawan cerita semua. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.